Tentunya perubahan iklim ini menjadi salah satu isu yang melibatkan berbagai sektor termasuk sektor pariwisata. Kalau dari kacamata Kemenparekraf sendiri, sebetulnya seperti apa sih Pak isu terkait dengan perubahan iklim dan kemudian bagaimana dampaknya terhadap sektor pariwisata? Ya, saya rasa ini terkait dengan isu perubahan iklim ini adalah isu yang tentu dialami oleh semua negara yang ada di dunia ini. Tadi juga sudah ditayangkan terkait apa yang sedang terjadi di Turki. Nah, tentunya di Indonesia pun perlu mengantisipasi hal-hal tersebut. Ya. Kami juga, apalagi Indonesia yang selain budaya tentunya yang menjadi andalan keunikan daya tarik pariwisata kita juga alam. Ya. Ini adalah salah satu kelebihan atau competitive advantage Indonesia terkait dengan keindahan alamnya. Tentu kalau kita bicara alam maka di balik itu juga ada sisi yang harus kita antisipasi, apalagi tadi juga dipicu dengan resiko perubahan iklim. Sehingga hal-hal inilah yang ke depan perlu kita lakukan, terutama adalah langkah-langkah mitigasinya. Gitu. Di dalam perencanaan pembangunan maupun pengembangan pariwisata Indonesia, isu iklim ini menjadi hal yang menjadi perhatian kita juga. Oke, sejauh mana perhatian pemerintah hingga saat ini, bagaimana pemetaan resiko-resiko daerah-daerah wisatawan ini Pak? Iya, kita melalui Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur, kita melakukan pemetaan itu daerah-daerah sesuai dengan karakter bentang alamnya, wilayahnya, dan tentu di situ adalah resikonya menjadi sangat unik. Daerah wisata misalkan pegunungan, daerah aliran sungai, kemudian pantai, pesisir, bahkan di bawah permukaan laut. Ini tentu memiliki resiko-resiko yang sangat khas. Nah, dari kedeputian ini menerbitkan sebuah panduan, Mbak Syasha, terkait dengan manajemen resiko. Jadi melalui itu destinasi-destinasi yang ada di daerah bisa kemudian melakukan identifikasi resikonya apa dan kemudian hal-hal apa yang perlu dilakukan untuk mencegah dan atau ketika terjadi sesuatu apa yang harus dilakukan gitu. Tapi sejauh ini sudah ada dampak yang dirasakan belum Pak di wilayah-wilayah yang mungkin cukup rentan terhadap dengan dampak perubahan iklim ini? Iya, saya bisa ambil contoh misalkan ketika dan kami tentu juga bekerja sama dengan lembaga yang memiliki otoritas untuk itu terkait cuaca dan iklim ini, yaitu BMKG. Nah, kawan-kawan di BMKG juga sudah menyampaikan atau mengedarkan peringatan tentang resiko cuaca ekstrim nih ke depan gitu ya dalam jangka pendek ini. Nah, inilah yang kemudian kami menindaklanjutinya dengan melakukan koordinasi dengan daerah. Kita akan menerbitkan surat edaran itu untuk peningkatan kewaspadaan menghadapi cuaca ekstrim. Apa saja contohnya misalkan? Nah, salah satunya adalah kenaikan curah hujan misalkan, curah hujan yang cukup lebat. Nah, ini tentunya akan misalkan mempengaruhi daerah-daerah pegunungan yang ada di lereng, ada resiko longsor, ada resiko banjir bandang, kemudian juga daerah aliran sungai yang beberapa juga kemudian terjadi. Ya. Juga apa yang terjadi di wilayah pesisir. Karena peningkatan gelombang, ketinggian gelombang yang kemudian memicu abrasi dari pantai, tentunya tempat-tempat wisata yang berada di pesisir perlu memperhatikan dan melakukan mitigasi ini. Demikian juga yang di bawah permukaan laut, ya, karena dengan peningkatan suhu air laut ada resiko coral bleaching atau kerusakan koral, ya, karena suhu yang meningkat membuat mereka menjadi putih gitu, jadi kehilangan daya tariknya dan menjadi mati. Nah, ini yang tentu perlu dilakukan mitigasi secara komprehensif karena memang tidak
bisa dan tidak mungkin dilakukan hanya oleh Kementerian Pariwisata saja, tetapi juga harus melibatkan seluruh kementerian, lembaga, bahkan masyarakat dan juga dunia usaha. Oke, kalau mungkin ambil contoh Pak, pada pertengahan tahun yang biasanya musim panas, wisatawan asing kan biasanya datang ke Indonesia. Nah, tapi kalau kita perhatikan dalam beberapa waktu terakhir yang seharusnya musim panas, tapi justru mengalami kemarau basah. Nah, apakah ini juga berdampak pada lokasi-lokasi wisata dan berdampak juga pada penurunan wisatawan dari luar negeri, Pak? Yang pertama, kami juga ingin sampaikan berdasarkan data BPS yang kemarin dikeluarkan, faktanya adalah jumlah wisatawan kita hingga year to date hingga saat ini, hingga Oktober berarti ya, hingga Oktober atau September data yang terakhir keluar, itu menunjukkan kenaikan, ya, peningkatan. Artinya dari sisi itu jangka pendek alhamdulillah tidak ada pengaruhnya. Tapi sekali lagi, sebagai sebuah potensi resiko terkait dengan perubahan iklim ini, tentu kita harus siapkan, gitu. Seperti itu, Mbak Sasha. Oke, nah tapi kalau dari mitigasi yang dilakukan pemerintah, khususnya dalam ini Kemenparekraf, apakah memang sudah dituangkan juga dalam kebijakan atau roadmap khusus yang kemudian nanti bisa disosialisasikan kepada para pelaku usaha ataupun pelaku di industri wisatawan? Iya, di dalam RPJMN juga tercantum bahwa pembangunan dan pengembangan pariwisata nasional kita ke depan adalah membangun pariwisata yang berkualitas, berkelanjutan, dan dari situ kemudian berdaya saing. Nah, ketika bicara berkelanjutan, disinilah sebenarnya sebagai upaya kita untuk mencegah, untuk mitigasi tadi. Nah, jadi di RPJMN itu tercantum dan kemudian secara lokasi sasaran selain 10 destinasi pariwisata prioritas, kita juga memiliki 3 destinasi pariwisata regeneratif tourism. Nah, ini yang kemudian diterjemahkan dalam kebijakan. Kita memiliki peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada saat itu. Kalau sekarang kan sudah dipisah ya, Kemenpar. Permenparekraf nomor 6 tahun 2021. Itu adalah panduan atau pedoman destinasi pariwisata berkelanjutan. Nah, ini juga bisa digunakan oleh daerah. Lalu tadi dari Kedeputian 2 menerbitkan panduan mengenai manajemen risiko dalam konteks mitigasi dan ketanggap daruratan ketika terjadi resikonya.